Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pajak, kembali lagi dengan saya di channel YRNRN. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara pelaporan ISPT PPh orang pribadi tahunan. Kali ini saya akan menggunakan bentuk form dengan panduan. Pertama, kita masuk ke DJP online. Kemudian kita login, masukkan di situ NPWP, password, dan kode keamanan. Setelah masuk ke dashboard, kemudian kita klik lapor, kemudian kita klik e-filing. Setelah kita klik e-filing, kemudian kita klik buat SPT. Ini pada formulir SPT, apakah Anda akan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika menjalankan pekerjaan bebas, pilih ya. Jika tidak, di sini ada pilihan tidak. Untuk karyawan di sini pilih tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban berpajakan pisah harta atau perpajakan terpisah? Itu memilih terpisah itu MT. Di sini jika ya pilih ya, kemudian jika tidak di sini pilih tidak. Jika pilih ya, di sini ada pilihannya. Kemudian langkah selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Di sini jika kurang dari 60 juta rupiah pilih ya, karena di sini akan menggunakan SPT 1770 SS. Kalau lebih dari 60 juta, di sini kita pakai formulanya 1770S. Kemudian apakah Anda menggunakan formulir 7070S? Pilihlah form yang akan digunakan. Di sini ada 3 panduan, yaitu dengan bentuk formulir, dengan panduan, dan dengan upload SPT. Pada video sebelumnya saya sudah buat itu dengan bentuk formulir. Kali ini saya akan buat dengan panduan. Kita klik panduan, kemudian kita klik SPT 1770S dengan panduan. Setelah kita klik di sini, kemudian langkah selanjutnya yaitu data formulir. Di sini ada tahun pajak, di sini ada pilihan tahun pajak. Ya, dipilih di sini tahun pajaknya, karena sekarang itu tahun 2021 dan saya akan melaporkan PPh orang pribadi tahun 2021, maka saya pilih 2021. Kemudian status SPT di sini saya baru sekali, di sini masih normal. Jika memang pembetulan, klik di sini pembetulan. Kemudian di sini pembetulan ke berapa, misalnya ke 1, ke 2, atau ke 3. Karena di sini saya masih normal, berarti saya pilih normal. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian pada langkah selanjutnya di sini ada daftar pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini kita klik tambah. Kemudian di sini kita pilih pasal berapa. Di sini ada pasal 21. Kemudian di sini ada pasal 22, kemudian ada pasal 23, kemudian ada pasal 24, kemudian ada pasal 26, kemudian ada ditanggung pemerintah. Ini pajak ditanggung pemerintah. Kemudian kita pilih, karena di sini menggunakan PPh 21. Ini dipotong oleh perusahaan, saya pilih PPh pasal 21. Kemudian kita masukkan nomor NPWP si pemotong atau perusahaan tempat di mana kita bekerja. Ini input NPWP-nya. Kemudian di sini kita klik saja. Untuk nama secara otomatis di sini muncul ketika kita mengetikkan nomor NPWP, karena ini sudah secara otomatis dari server desktop
Kemudian di sini kita input nomor bukti potong. Kita input di sini nomor bukti potongnya. Di sini kita tuliskan 1 sampai 14, 21, kemudian nomornya. Kemudian di sini tanggal bukti pemotongannya. Di sini bisa dilihat di bukti potong yang dikasih oleh perusahaan. Di sini saya buat tanggal 31 Desember 2021. Kemudian di sini kita inputkan jumlah bukti yang telah dipotongnya. Di 397 dan 50. Kemudian kita klik simpan. Kemudian di sini simpan. Jika ada bukti potong yang lainnya lagi, silakan di sini diklik saja tambahkan. Untuk prosesnya sama seperti sebelumnya sampai selesai. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian pada langkah selanjutnya masukkan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Di sini kita inputkan atau kita isi sesuai dengan yang ada di bukti potong. Nah, di situ ada angka di nomor 13 yaitu penghasilan neto. Nah, di bukti potong itu, di penghasilan netonya kita inputkan dan kita isi di sini. Kemudian setelah kita inputkan, kita klik selanjutnya. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu pada halaman keempat, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jika memiliki penghasilan, di sini pilih ya. Kemudian di sini bisa penghasilannya apa? Di sini misalnya ada bunga, royalti, sewa, hadiah, atau keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, atau penghasilan lainnya. Di sini jika memang kita mempunyai penghasilan, kita isikan aja di sini. Jika memang tidak ada penghasilannya, kita lewatkan saja, atau di sini kita pilih tidak. Di sini kita pilih tidak karena kita tidak mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya. Setelah pilih tidak, kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu halaman kelima, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika kita memiliki penghasilan luar negeri, di sini bisa pilih ya. Kemudian di sini nominalnya berapa yang penghasilan kita di luar negeri. Jika memang tidak ada, di sini kita pilih tidak. Setelah itu kita pilih selanjutnya. Kemudian pada halaman ke-6, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Di sini jika punya penghasilan, pilih ya. Kemudian di sini jenis penghasilannya apa? Di sini misalnya ada sumbangan atau hibah. Untuk nominalnya berapa bisa diisikan di sini. Kemudian pada berikutnya ada warisan, ada bagian laba anggota perseroan, ada klaim asuransi, ada beasiswa atau penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Silakan jika mempunyai penghasilan diisi di sini. Jika memang tidak mempunyai penghasilan, di sini pilih tidak. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian pada halaman ke-7, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Jika mempunyai penghasilan, pilih ya. Kemudian di sini iya, di sini tambah. Nah, kita pada bagian ini penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Di sini misalnya sumber penghasilannya dari apa, undian, deposito, bunga. Di sini kita bisa isikan. Kemudian di sini ada DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Kemudian PPh terutangnya. Nah, jika di sini kita mempunyai penghasilan
penghasilan ini, maka kita isi di sini. Kemudian jika sudah selesai menginput, kita tekan simpan. Karena di sini saya tidak mempunyai penghasilan pajak yang sudah dipotong secara final. Karena saya di sini tidak mempunyai penghasilan yang pajaknya dipotong secara final, maka saya pilih tidak. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu kita klik selanjutnya. Kemudian pada halaman ke-8 di sini untuk harta ya. Untuk harta di sini. Nah, jika kita memang masih baru pertama kali lapor, belum ada datanya, klik langsung tambah. Karena saya sebelumnya pernah melaporkan pihak orang pribadi, asetnya sudah terekam di sana. Di sini saya klik ada harta SPT tahun lalu, saya klik di sini secara otomatis muncul karena saya sebelumnya mengisi. Pada laporan tahun 2020 saya sudah isi ini untuk harta daftar aset. Kemudian di sini karena ada tambahan, saya klik tambah. Nah, di sini ada pilihan jenis hartanya atau kode harta. Di sini saya coba tabungan. Kemudian nama hartanya apa? Di sini saya simpanan saja. Kemudian tahun perolehan saya pilih 2021. Harga perolehannya misalnya 15 juta 400 ribu. Di sini saya klik simpanan. Dan untuk nama-nama ini bebas. Kemudian setelah selesai saya klik simpan. Jika memang masih ada aset yang perlu ditambahkan lagi, di sini tinggal diklik tambah. Atau jika misalnya kita ingin menghapus, di sini ada menu hapus, tinggal pilih ya jika ingin menghapusnya. Kemudian jika kita ingin merubah, di sini ada menu klik ubah. Nah, kita ubah saja di sini. Kemudian setelah harta pada SPT tahun lalu kita input, langkah selanjutnya itu kita klik selanjutnya. Kemudian apakah Anda memiliki hutang? Di sini jika memiliki hutang pilih ya. Jika memiliki hutang pilih ya. Nah, di sini ada hutang pada SPT tahun lalu. Jika kita tahun sebelumnya pernah mengisi, di sini kita klik saja. Di sini secara otomatis akan muncul. Karena di sini saya tahun lalu tidak ada daftar hutang yang saya isi, maka di sini kosong. Jika saya ingin menambah, di sini tinggal klik saja tambah. Di sini kode hutangnya misalnya apa, kartu kredit, hutang bank, hutang afiliasi atau hutang lainnya. Klik saja di sini misalnya hutang bank. Untuk peminjamnya misalnya Bank BCA. Kemudian alamat pemberi misalnya Jalan Julu. Kemudian tahunnya di sini tahun 2000 misalnya tahun 2001. Kemudian jumlahnya misalnya 50 juta. Kemudian klik simpan jika kita ingin menyimpannya. Jika memang kita mengalami perubahan, silakan diklik ubah. Atau jika ingin menghapusnya, silakan dihapus. Kemudian di sini pada langkah selanjutnya yaitu kita klik selanjutnya. Kemudian pada halaman ke-10 apakah Anda memiliki tanggungan? Nah, di sini saya memiliki tanggungan. Di sini ada tanggungan pada SPT tahun lalu karena saya sudah merekamnya di laporan tahun 2020. Di sini saya klik, maka secara otomatis di sini akan muncul tanggungan saya. Di sini ada istri, anak, atau di sini untuk tanggungan bisa adik atau orang tua yang tidak memiliki penghasilan. Di sini bisa ditambahkan sebagai tanggungan. Atau jika kita ingin menambah tanggungan, di sini klik saja tambah. Kita masukkan di sini nama, di sini nik, ini hubungan keluarga untuk pekerjaan. Jika ingin menambahnya di sini, kita klik simpan saja. Kemudian pada langkah selanjutnya kita klik selanjutnya. Kemudian apakah Anda membayar zakat atau
tambahan keagamaan yang bersifatnya wajib. Di sini jika ada datanya kita pilih ya, kemudian kita tulis nominalnya. Di sini karena saya tidak ada membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang kegiatannya wajib, maka saya pilih tidak. Kemudian saya klik selanjutnya. Kemudian pada halaman 12 status kewajiban perpajakan suami istri. Di sini ada tidak kawin, ada kawin. Karena status saya di sini kawin, di sini saya sebagai kepala keluarga maka saya pilih kepala keluarga. Di sini ada juga pilihan HP ini hidup berpisah atau bercerai. Kemudian PH di sini pisah harta. Misalnya istri melaporkan tersendiri, suami melaporkan tersendiri. Di sini MP memilih terpisah. Di sini sama saja dengan pisah harta. Pada di sini teman kalau untuk memilih terpisah itu dia ada perjanjiannya. Kemudian pada selanjutnya di sini ada NPWP. Jika kita memilih misalnya pisah harta, nah di sini ada NPWP-nya. NPWP untuk istri. Kemudian pada pilihan golongan PTKP Anda, di sini penghasilan tidak kena pajaknya, yaitu sebagai pemotong pajak. Itu kita nantinya di sini karena status saya kawin maka saya pilih kawin. Di sini atau selain itu ada juga tidak kawin di sini untuk yang tidak kawin. Kemudian ada penghasilan istri digabung. Ini jika penghasilan suami istri digabung. Di sini saya pilih kawin dengan tanggungan anak satu. Kemudian saya klik selanjutnya. Kemudian pada halaman ke-13, apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Jika memang ada pengembalian, di sini bisa pilih ya. Kemudian di situ ada nominalnya. Kita isikan saja di sini nominalnya. Karena di sini saya tidak mempunyai penghasilan untuk pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri, maka saya pilih tidak. Kemudian saya klik selanjutnya. Kemudian pada halaman ke-14 di sini ada apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Jika kita melakukan pengisian PPh pasal 25, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Di sini jika kita ada pembayaran maka kita isi di sini. Kemudian jika kita tidak melakukan pembayaran PPh pasal 25 maka kita lewatkan saja di sini, kita kosongkan. Kemudian pada selanjutnya apakah Anda sudah membayar SSTP atau surat tagihan pajak pasal 25 hanya pokok pajak. Di sini jika kita melakukannya maka kita isi, atau jika tidak kita kosongkan atau kita lewatkan saja. Kemudian kita klik selanjutnya. Pada langkah selanjutnya yaitu pada halaman ke-15 di sini perhitungan pajak penghasilan PPh pasal PPh penghasilan. Di sini ada jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Di sini secara otomatis muncul karena kita sudah mengisinya. Kemudian di sini penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan di sini. Karena status saya di sini sebagai kawin satu anak, untuk wajib pajak sendiri atau tanpa tanggungan di sini 54 juta. Untuk kawin atau istri tambahan 4.500.000, kemudian tambahan 4.500.000. Sehingga di sini totalnya 63 juta. Maksimum tanggungan itu 3 orang. Kemudian di sini penghasilan kena pajak 7.957.000. Di sini dari penghasilan itu setahun dikurang dengan PTKP, di sini didapatkan angka penghasilan kena pajaknya yaitu 7.957.000. Kemudian PPh terutang tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali angka ke-8. Di sini pajak PPh terutangnya. Di sini 7.957.000. Di sini kita kalikan untuk rent itu 0 sampai dengan 50 juta itu 5%. Karena penghasilan saya di sini PKP penghasilan kena pajak 7.957. Di sini kita menggunakan range pertama yaitu penghasilan dari 0 sampai dengan 50 juta dikali 5%. Hasilnya di sini didapatkan 397.850. 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 3
Kemudian jumlah PPh terutang 397.850. Kemudian yang berikutnya PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit luar negeri dan atau hutang di luar atau terhutang di luar negeri. Di sini 97.850 karena sebelumnya tidak ada datanya. Nah, di sini 397.850 itu yang dipotong oleh perusahaan tempat saya bekerja. Sebelumnya saya isi. Kemudian PPh yang harus dibayar di sini nihil atau nol, karena kan sebelumnya itu sudah dipotong. Karena saya tidak memiliki penghasilan lainnya, sehingga di sini nol nihil. Kemudian jumlah kredit pajaknya di sini nol, statusnya di sini nihil, kosong. Kemudian kita klik selanjutnya. Pada langkah selanjutnya yaitu proses kurang atau lebih bayar. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian pada langkah selanjutnya, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi, di sini hanya isi pernyataannya saja. Klik setuju. Kemudian saya klik selanjutnya. Pada langkah selanjutnya, di sini SPT surat pemberitahuan kita. Di sini jenis formulirnya 1770S. Kemudian tahun pajak di sini 2021. Kemudian pembetulan masih nol, status pajak nihil. Karena jumlahnya nol, kemudian jumlahnya nol. Kemudian di sini ada catatan lengkap, sudah lengkap. Jika kita ingin melapornya, maka kita klik di sini. Di sini kita untuk mengambil kode verifikasi nanti bisa di email. Di sini kita klik. Kemudian kita pilih email atau melalui SMS lewat telepon. Kemudian setelah kita pilih, kita klik OK. Kemudian kita klik iya. Kemudian kita buka email yang terdaftar. Setelah kita buka email terdaftar, kita cari email masuk dari DJP Online, yaitu berupa kode verifikasi. Kemudian kita copy kode verifikasi. Setelah kita copy, kita kembali lagi ke DJP Online tadi. Kemudian kita tempel atau kita pastekan di sini. Kemudian kita kirim SPT. Kemudian kita pilih puas jika puas atau tidak puas.